Halo guys, perkenalkan nama saya Santa Monica BRC Ringo dengan NIM C0C02022 dari kelas 4B. Saya dari Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan membahas satu topik materi, yaitu hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce. Oke, lanjut saja. Dalam pembahasan hari ini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama, pengertian hukum benda, 2 klasifikasi hukum benda, 3 asas-asas hukum dan yang mengatur hukum benda, 4 hak kebendaan, 5 pengertian e-commerce, 6 5 prinsip pengimplementasian e-commerce di Indonesia, yang ketujuh prinsip e-commerce. Hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Jakenrecht. Menurut Profesor Suediman Katorhadi Projo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.G. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Selanjutnya, menurut Profesor Sri Swedewi Mas Chuen Sotwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian membedakan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Sri Swedewi MS kemudian memaparkan bahwa benda dapat dibedakan atas 6 jenis, yaitu yang pertama, barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Kedua, barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Ketiga, barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Yang keempat, barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada. Yang kelima, barang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan. Keenam, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi. Jika didasarkan pada undang-undang, benda dalam hukum terbagi atas 4 kategori. Adapun kategori yang dimaksud sebagaimana dipaparkan Sue Bakti adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Yang keempat, benda yang bergerak dan tidak dapat bergerak. Hukum benda adalah hukum yang mengatur atas benda. Lebih lanjut, klasifikasi tertentu serta asas-asas umum yang mengatur hukum benda. Simak selengkapnya. Yang pertama, ada benda berwujud dan tidak berwujud, terdapat pada pasal 503 KUHP Perdata. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak, terdapat pada pasal 504 KUHP Perdata. Yang ketiga, benda dapat dibagi habis dan tidak dapat dipakai habis, pasal 505 KUHP Perdata. Yang keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, pasal 133 KUHP Perdata. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, pasal 537, 1444 dan 1445 KUHP Perdata. Yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, terdapat pada pasal 1296 KUHP Perdata. Yang ketujuh, benda terdaftar dan tidak terdaftar, terdapat pada Undang-Undang Hak Tanggungan Fidusial. Yang kedelapan, benda atas nama dan tidak atas nama terdapat pada pasal 613 KUHP Perdata, UU PA dan PPA 24 tahun 1997. Terkait adanya perbedaan klasifikasi atau penggolongan benda sebagaimana diterangkan menurut Sri Swedewi MS, yang terpenting dari pembenda itu adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak, dan pembeda atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Sri Swedewi MS kemudian melanjutkan bahwa terkait hukum benda ada 10 asas-asas hukum yang mengaturnya. Adapun 10 asas hukum benda menurutnya
menurut Sri Swedewi Maschun Sofwan adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan hukum memaksa. Suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaannya sebagaimana disebutkan dalam undang-undangan. Yang kedua, dapat dipindahkan. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga, asas individualitas atau yaitu objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan, baik jenis dan jumlahnya. Yang keempat, asas totalitas. Hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, yang memilikinya hak kebendaan berarti memiliki hak kebendaan atas keseluruhan barang dan atas bagian-bagiannya. Lalu, jika benda itu sudah lebur dalam benda lain, hak kebendaan atas benda yang pertama atau sebelum lebur menjadi lenyap. Namun, ada beberapa konsekuensi lain sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata. Misalnya, milik bersama atas barang baru, yaitu terdapat pada pasal 607 KUHP Perdata. Leburnya benda itu dalam benda lain terdapat pada pasal 602, 606, dan 608 KUHP Perdata. Dan ada hubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan. Lihat pada pasal 714, 725, dan 1567 KUHP Perdata. Selanjutnya yang kelima yaitu asas tidak dapat dipisahkan. Yang berarti pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam, asas prioritas. Semua hak kebendaan memberikan kewenangan yang sejenis dengan kewenangan dari agendong sekalipun luasnya berbeda. Yang ketujuh, asas percampuran, di mana hak kebendaan terbatas wewenangnya, namun hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Yang kedelapan, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak, di mana berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan kadaluarsa benda bergerak dan benda tidak bergerak berlainan. Selanjutnya yang ke-9 ada asas publicity, di mana penyerahan benda yang tidak bergerak berlaku kewajibannya untuk didaftarkan dalam pendaftaran atau register umum. Sedangkan untuk benda yang bergerak cukup diserahkan tanpa pendaftaran dalam pendaftaran umum. Yang terakhir ada yaitu sifat perjanjian. Orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya hak memungut hasil, gaji, hipotek, dan lain sebagainya, sama halnya sedang mengadakan perjanjian. Dalam artian ini, perjanjian yang diadakan adalah perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Lanjut, Sri Swedewi Maschun Sofwan menyatakan hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuatan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang yang mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut atau pakai, hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem residual. Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perundangan. Jika dilihat, penggunaan e-commerce dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan karena efisiensi yang diperoleh oleh pengguna dengan adanya layanan e-commerce. Adanya e-commerce ini memberikan manfaat kepada konsumen dengan tidak perlu keluar rumah dan hanya perlu mengklik beberapa tombol atau pilihan yang ada di website e-commerce untuk membandingkan harga suatu produk atau jasa dari satu toko ke toko lainnya.
Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang akan menjadi payung hukum dalam bertransaksi elektronik melalui e-commerce yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9, Pasal 10 Ayat 1, Pasal 15, Pasal 17 Ayat 1 dan 2 yang secara luas mengatur pelaku usaha agar menyelenggarakan transaksi elektronik yang secara handal dan aman. Selanjutnya ada 5 prinsip pengimplementasian e-commerce. Terkait hal tersebut, Rieke Ustadianti, pendiri IPAYUMU mengungkapkan untuk mempercepat pertumbuhan industri e-commerce nasional dan membawa industri ini menjadi kekuatan digital ekonomi di Indonesia. Pengembangan e-commerce di Indonesia mesti menerapkan 5 prinsip dasar dalam pengimplementasian e-commerce di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan melakukan transaksi e-commerce. Yang kedua, seluruh warga Indonesia harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan dari ekonomi informasi. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK harus diminimalisasi selama proses transisi menuju ekonomi internet dan tambahan lapangan pekerjaan. Bersih harus positif setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreativitas disconnection. Yang keempat, kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri e-commerce yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralis teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional. Dan yang kelima, pemain nasional, terutama startup dan UKM, harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Bisnis lokal dan pertumbuhan industri nasional harus menjadi prioritas utama di dalam negara kita. Prinsip e-commerce yang pertama adalah kredibilitas. Anda memiliki kredibilitas bisnis yang tak diragukan lagi dari isi atau konten web atau blog Anda. Pengunjung bisa menangkap hal itu. Yang kedua, keahlian. Orang yang akan lebih mudah membeli pada orang yang ahli di suatu bidang. Keahlian itu yang membuat orang yakin bahwa apa yang Anda tawarkan adalah solusi yang tepat bagi dirinya. Yang ketiga adalah bukti, di mana orang-orang suka melihat bukti. Mereka akan lebih mudah percaya jika bukti yang Anda sodorkan, bukti seperti hasil dari efek produksi Anda, testimoni, atau bahkan foto bukti resi pengiriman jika Anda berjualan produk fisik, bisa Anda tampilkan di situs web Anda. Yang keempat adalah kejujuran, di mana inilah bagian terpenting dari suatu penjualan. Dengan kejujuran, pembeli bukan sekedar membeli produk Anda, namun juga bisa memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah dekat dengan pengunjung. Di web atau blog Anda tersebut, Anda harus mampu dekat dengan pengunjung. Contohnya sederhana seperti sebagaimana melakukan interaksi di blog Anda. Walhasil, meski belum ketemu muka, para pengunjung akan merasa kenal baik dengan Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi mungkin di pertemuan selanjutnya.